Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi wa istanna bisunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu? Sehat? Yang paling susah zaman sekarang ini adalah mengumpulkan orang banyak. Betul? Orang barat itu mengumpulkan orang banyak macam-macam istilahnya. Ada namanya coffee morning. Coffee, kopi. Morning, pagi. Coffee morning, minum kopi pagi-pagi. Ada namanya family gathering. Family keluarga. Gathering, duduk-duduk, nongkrong-nongkrong sama-sama. Begitulah mereka membuat istilah. Macam-macam namanya. Tapi di Indonesia orang mengumpulkan orang banyak, diundanglah artis memakai rok pendek yang menengok atu-atu, meniti Elio, menengok bini, meniti Aimato. Nah, itulah yang dilakukan orang di Indonesia. Macam-macam tempat. Akhirnya datang tsunami, datang gempa bumi, datang angin puting beliung, datang lumpur. Agak berhenti sedikit. Malam tahun baru kemarin banyak yang curhat di FB saya baca. Mau ke bukit takut meletus, mau ke pantai takut tsunami, mau main kembang api takut anak Merapi terpancing, mau di rumah takut gilo, macam-macam. Tapi di Pekanbaru mengumpulkan orang banyak tidak sulit. Mana contohnya? Nih, orang ramai. Tapi perlu juga kita tanya Pak Camat, jangan-jangan dikerahkan ini. Ada pengerahan massa. Jangan-jangan habis acara ini ada pembagian sembako. Nah dulu, saya berceramah jarang saya takbir. Dengarkan ceramah saya. Ada saya takbir-takbir. Saya ceramah itu takbir setelah 30 menit. Udah ada agak-agak menguap. Karena fungsi takbir itu mengusir hantu. Fungsi takbir itu mengusir hantu. Kalau ada jamaah menguap, itu dua kemungkinan. Pertama digoda setan, yang kedua cacingan. Makanya kalau ada kawan nanti menguap, Allahu Akbar. Dulu tradisi orang Riau kalau membuka hutan, itu tanah itu mesti dipotongkan kepala kambing. Kenapa? Karena ada jin penunggu tanah. Ini misalnya hutan, mau dibuka kebun sawah, padi, karet, gotah, sawit, itu mesti dipotongkan kepala kambing untuk menjamu hantu, segala hantu jembalang tanah, penunggu tanah, ikolah kepala kambing. Datanglah mufti kerajaan Siak Sri Indrapura, dikeluarkanlah fatwa haram mengubur kepala kambing di tanah hutan. Tapi kaum adat tak setuju. Ini tradisi nenek moyang kami, jangan dihilangkan. Kenapa tak boleh, kata mufti Siak. Mufti itu sekarang ketua majelis ulama. Yang memimpin kerajaan namanya sultan, yang memimpin urusan agama namanya mufti. Orang yang mengeluarkan fatwa namanya mufti. Kenapa tak boleh? Karena nanti kalau ini tidak dipotongkan kambing ke hutan, nanti hantu yang menjaga hutan ini mengamuk. Kata mufti, mudah kita mengusir hantu ini. Pakai apa? Pakai takbir. Itulah dia maka ada dibuat oleh Syekh Abdul Wahab Rokan, Ratib Toga. Pernah dengar Ratib Toga? Di Rokan Hulu, Rokan Hilir, di Bengkalis, di Siak, masih ada Ratib Toga. Ratib Toga itu berzikir berdiri beramai-ramai, La ilaha illallah, La ilaha illallah, untuk mengusir hantu, setan, jembalang tanah, penunggu segala macam. Oleh sebab itu menunggu rumah baru Ratib Toga, menunggu tempat lokasi baru Ratib Toga, menunggu tempat baru Ratib Toga, bini baru pun Ratib Toga. Mana tahu bini itu kerasukan setan. Nah,
Lalu kepala kambing tadi, kepala kambing tak lagi boleh ditanam di dalam tanah. Yang di dalam tanah itu cuma darahnya saja. Dipotong darah kambing, maka darah kambing, darah kerbau masuk ke tanah. Karena darah tak boleh dimakan, haram. Kalau ada orang mau motong kambing, motong ayam, motong sapi, motong kerbau, darahnya ditampung, setelah beku dipotong-potong, dimasak, namanya tauco. Haram, tak boleh makan darah. Hurriman alaikumul maitatu, tak boleh makan bangkai. Waddamu, tak boleh makan darah. Walahmul khinzir, tak boleh makan babi. Haram. Darah, bangkai, babi. Apa itu bangkai? Binatang yang tak sempat dipotong. Oke, pernah ada orang nelpon saya, Assalamualaikum Ustaz Somad. Suaranya tersengal-sengal. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Ini ada kambing ditabrak truk Pak Ustaz. Gimana ini, udah mau mati? Potong. Jangan sampai jadi bangkai. Potong. Udah kami potong Pak Ustaz. Alhamdulillah. Saya lupa bertanya, kambing siapa? Oleh sebab itu pastikan dulu memang kambing kita, takut dia berubah menjadi bangkai. Darah tak boleh dimakan, masukkan ke dalam lubang tanah. Tapi kepala kambing, kemana kepala kambing ini mesti dibawa? Duduk. Kepala kambing tadi dimasak, dikasih ke tuan guru, tuan syekh. Itulah makanya beberapa kali saya undangan, di depan saya pasti ada kepala kambing. Banyak sekarang ustaz-ustaz takut makan kepala kambing. Begitu dimakan otak kambing tadi, jin pun datang mengamuk. Wah, ini udah berkunang-kunang, nampaknya jin mengamuk Ustaz. Bukan jin mengamuk, kolesterol naik. Saya alhamdulillah sampai sekarang belum lagi ada pantang. Makanya kalau diundang kemana-mana, makan kepiting, makan udang, makan kambing, makan durian, saya makan aja. Ustaz udah ada pantang. Satu, apa tuh? Pantang doke. Pantang doke abi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka malam ini orang berkumpul ramai, niatnya tak lain tak bukan, tak ada tertulis tema. Di mana-mana ada tema biasanya. Tabligh Akbar Masjid Al Jihad bersama Abdul Somad. Tak ada tema. Tak apa tema. Tadi saya tanya panitia, apa tema? Tak ada Ustaz, kumpul-kumpul aja rindu gitu. Masya Allah. Apa jawabnya? So sweet. Malam ini kita silatu menempelkan, silatu merekatkan, silatu mengikatkan. Yang retak direkat balik, yang putus disambung balik. Galah patah boleh disambung, kaca retak boleh direkat, hati yang sakit kemana obat akan dicari. Oleh sebab itu maka sering-sering kalau ada pengajian datang, ada tabligh akbar datang. Dulu saya di Pekanbaru nih hampir tiap malam ada pengajian. Tak pernah saya tengok mau surau, mau langgar, mau musola, mau masjid agung, mau masjid raya, mau masjid mana aja saya isi. Sekarang kenapa Ustaz tak isi lagi? Muncul fitnah. Dulu musola Jalan Sembilang ada saya isi. Musola Jalan Sukakarya ada saya isi. Musola saya isi. Tak pernah saya tengok-tengok. Apa yang ngundang ini Pemda, apakah bupati, apakah camat, wali kota, tak pernah. Pokoknya siapa saja ngundang, saya datang. Karena niat saya, yang penting ayat ini sampai, hadis-hadis ini sampai. Rupanya lain kepala kita, lain kepala orang. Muncul fitnah. Apa kata mereka? Ustaz Somad itu musola pun datang juga dia. Dianggapnya saya pukat harimau. Dari mulai ikan paus sampai ikan teri disikatnya juga. Nah, sejak itulah maka saya kurangi jadwal ceramah Pekanbaru. Dulu di An-Nur, setiap subuh Sabtu saya ceramah sana, menyampaikan hadis-hadis Nabi. Setiap subuh Sabtu muncul fitnah. Apa kata orang? Ustadz ahli bid'ah ingin menguasai An-Nur. Saya tinggalkan, ambil kalian An-Nur, ambil. Apa fitnah-fitnah ini? Nah, ini saya jelaskan begini supaya jangan ada dusta di antara kita. Jangan nanti Ustaz Somad sudah meninggalkan Pekanbaru, musola tak lagi dia mau, Masjid An-Nur dia tinggalkan, Masjid Raya dia tinggalkan. Nah, setelah malam ini saya ceritakan, rupanya kita ini makin dipitnah orang, makin diusir orang, makin dihalau orang, makin banyak follower Instagram, 6,4 juta. Penduduk Pekanbaru 1.200.000, penduduk Riau 6,5 juta, penduduk saya di Instagram 6,4 juta. Sikit lagi saya jadi gubernur. Namanya Gubernur Alam Goib.
Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, silaturahim mesti sering-sering. Makanya kalau ada tablik akbar datang, ada pengajian datang. Anak-anak muda Pekanbaru nama pengajiannya apa namanya? Saturday Sat Night Move On. Sat Night hari Sabtu malam Ahad. Move on bagi yang galau, yang sudah membuang mantan pada tempatnya, lalu kemudian tak bisa bangkit, bangkit kalian. Ada pula namanya dakwah on the road. Dulu dakwah di masjid, sekarang mereka buat dakwah di jalan. Kenapa? Karena ada beberapa anak muda tak bisa pengajian di masjid. Asal nampaknya masjid, bawaannya mau mati aja. Karena ada beberapa anak muda pergi ke masjid 2 kali balik mati. Akhirnya dibuat ceramah di jalan. Ada pula buat ceramah di kafe. Itu hanya caranya saja. Yang penting sambung tali silaturahim. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Qati'ur rahim, tak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Kalaulah panitia Masjid Al-Jihad tidak membuat acara malam ini, saya tak jumpa dengan Tuan Raja Gunung Sahilan. Gunung Sahilan ada kerajaan. Ibu, bapak, ibu guru, bawa murid-murid kalian untuk mengunjungi kerajaan Gunung Sahilan. Istananya masih ada, kaligrafinya masih ada, susunan raja-rajanya masih ada, sejarahnya masih ada. Kenalkan anak-anak kita. Ada kerajaan Kampar, ada kerajaan Gunung Sahilan. Di Rokan Ulu ada kerajaan, lupa pula namanya, kerajaan Rambah. Ini semua mesti kita ketahui. Halakamur'un lam ya'rif qadrahu. Celaka orang yang tak tahu siapa jati dirinya. Supaya kita paham, sebelum Republik Indonesia berdiri 1945 kita merdeka dari Belanda, Riau sudah punya peradaban. Kerajaan besarnya Siak Sri Indrapura 1723 1725. Masjid Raya Senapelan 1762 didirikan oleh Sultan Abdul Jalil. Sultan kita yang terakhir, Sultan diabadikan namanya dalam 3. Jalan Sultan Syarif Qasim, masjid, musola, langgar, kampus IAIN namanya. Sekarang menjadi UIN Sultan Syarif Qasim, airport Sultan Syarif Qasim. Jadi jangan orang sangka kalau sudah disebut Riau kita tinggal di hutan. Apalagi ditengoknya saya ceramah, oh ini Ustadz datang dari hutan. Karena ada video saya ceramah ke hutan. Betul, saudara kita masih ada tinggal di hutan. Suku Talang, suku Akit, suku Laut, suku Sakai, suku Anak Dalam, suku Kubu. 2 di Jambi, selebihnya di Riau. Itu saudara kita yang belum tersentuh dakwah. Tapi saya khususkan dalam setahun ada 2 kali kami pergi. Bulan Februari dengan bulan Agustus. Yang mau mengirimkan jilbab, baju, serahkan ke An-Nur, ke Pak Mahmud. Nanti kami bawa. Yang mau menyerahkan duit, tidak ke nomor rekening saya. Buka FB. Cara mencari nomornya, buka saja Facebook, tulis di situ Abdul Somad. Tulis di Facebook Abdul Somad. Banyak sekali Abdul Somad, Abdul Somad, Abdul Somad, Abdul Somad, Abdul Somad, Abdul Somad. Abdul Somad yang mana? Ada gambarnya saya dengan suku Talang Mama. Di situ kirimkan ke nomor rekening. Tapi nama saya tak ada di yayasan itu. Itu hanya menumpang nama saja. Yang mengelola yayasan adalah adik-adik kita dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim. Cuma ngaji. Ini banyak orang di Pekanbaru nih 2 tahun pengajian, 3 tahun pengajian, 4 tahun pengajian. Giliran bersedekah 2.000 perak. Pengajian yang tak ada actionnya, stop, berhenti. Oleh sebab itu pengajian tablik akbar kita malam ini mesti ada misi. Yang pertama, kuatkan hubungan tali silaturahim. Suara saya sampai ke ujung. Lalu angkat tangan kanan. Nah, itu menunjukkan sampai. Udah turun, ketiak berkeringat. Karena ada sebagian orang ceramah berapi-api, selesai acara tak dengar kami suara Ustadz tadi. Kalau tak dengar kenapa tak balik? Payah keluar parkir pancet. Jadi duduk-duduk aja kami situ. Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, bisa bersilaturahim dengan Raja Gunung Sahilan. Datang pula bersama kita malam ini Pak Camat. Saya kenal dengan Pak Camat ini sudah lama. Sejak zaman dulu Bapak Wali Kota yang lama. Pak Herman Abdullah. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan, kesembuhan Pak Herman Abdullah. Lalu kemudian masuk Pak Firdaus STMT. Saya
menjadi penceramah tetap dalam tabligh akbar safari Ramadan. Ikut dengan Pak Camat terus keliling Pekanbaru. Semua kecamatan sudah kami masuki. Hari ini bisa bersilaturahim. Lalu kemudian jumpa pula Bapak Kapolsek, Pak Kapolsek Tampan. Beliaulah yang menjenguk tempat tinggal saya sehari 2 kali. Menengok, mana tahu ada orang gila membunuh Ustaz. Makanya mana berani orang mengejek-ngejek saya. Ada kalian mau ngejek-ngejek saya, ejek lah. Tangkapnya langsung. Pak Kapolsek, banyak terima kasih kepada Pak Kapolsek yang sudah mengamankan kita selama ini. Lalu kemudian hadir pula bersama kita Front Pembela Islam, FPI. Ini FPI. Ini semua orang baik-baik. Mudah-mudahan Allah SWT bersatu kita di acara tabligh akbar malam ini, bersama kita di sini, bersama pula kita nanti di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita kumpul bersama, apa yang mau kita bicarakan? Berita terakhir, TNI menangkap buku-buku komunis. Simpel beritanya, TNI menangkap buku komunis. Hanya 4 kata. Tapi apa cerita di balik itu? Bahwa ada penulis buku, ada pencetak buku, ada penyebar buku, ada penggalang dana, ada sesuatu yang akan bangkit. Abdul Somad tidak ingin menjadi provokator. Abdul Somad tak ingin dibully. Saya hanya ingin mengajak kita menyelamatkan anak-anak kita. Jangan jadi komunis, jangan jadi ateis, jangan jadi orang yang tak bertuhan. Tidak ada tempat bagi orang yang tak bertuhan di negara Kesatuan Republik Indonesia. Betul? Karena dasar negara kita Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan kita bernama Allah. Siapa dia? Qul, katakan dia, huwallahu ahad. Meminta hanya kepada dia. Allahus samad. Dia tak beranak, lam yalid. Dia tak dilahirkan dari perut, dari rahim, dan tidak keluar dari vagina. Walam yulad, dan tak ada satupun yang sama dengan dia. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Itulah makanya setiap sholat, adik-adik, bapak ibu selalu pakai ayat itu. Sampai istrinya bingung, abang kenapa ayat tak ganti-ganti? Adinda, sebenarnya abang banyak hafal ayat lain, cuma ingin menguatkan akidahku. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Begitu. Ada pula yang nanya ke anak gadis, kok kenapa setiap sholat ayatnya qul huwallahu? Aku kalau ku baca ayat ini mengingatkan pada seseorang ustaz. Bapak ibu saudaraku, dah stop. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana menangkal komunis ini? Tidak ada cara yang paling ampuh menangkal komunis adalah memasukkan anak-anak ke sekolah agama. Siap? Anak saya masuk sekolah agama. Keponakan saya sendiri yang mendaftarkannya. Sibuk ceramah, sibuk jadwal tausiah. Saya cari kapan waktu saya kosong. Ini aku kosong. Mana ijazah? Mana pas foto? Mana akte kelahiran bapaknya? Mana? Saya sendiri membawa ke Ihsan Boarding School di Kuwang. Saya tanya Ustadz Misran, Ustadz, ini mau mendaftarkan. Kenapa itu Ustadz pilih? Kebetulan Ustadz Misran itu dulu kakak kelas saya di Al-Azhar Kairo, sekamar dengan saya. Adik Dr. Mustafa Umar. Bukan berarti sekolah yang lain tak bagus. Bagus. Ada Darul Hikmah, ada Babus Salam, ada ini yang dekat nih. Apa namanya? Hansen Cendikian. Ternyata sengaja saya sebut belakangan. Jangan karena dekat. Ini sponsor dana nampaknya enggak. Kita tak ada kait mengait dengan itu. Yang penting sekolah agama. Ustadz, sekolah agama ini mahal. Daftar ulang aja 14 juta. Anak siapa yang bisa di sana? Kenapa sekolah-sekolah agama ini mahal? Karena mereka mesti menambah gaji guru 5. Karena aslinya guru agama setiap SMP, SMA itu cuma 1. Guru agama cuma 1. Karena pelajaran agama 1. Apa namanya? PAI, Pendidikan Agama Islam. Ini tidak bisa. Gimana mau menangkal komunis yang menyerang kepala anak kita? Liberal, sekuler, komunis, khawarij, murji'ah, mu'tazilah, aliran sesat, macam-macam yang merusak kepala anak kita. Yang menjadi penangkalnya cuma 1, PAI,
disingkat dengan PAI. Lah PAI-nya lah. Mana bisa. Oleh sebab itu mesti ada 5 pelajaran agama. Akidah akhlak, Quran hadis, bahasa Arab, sejarah Islam, fikih. Akidah akhlak supaya kuat akidahnya. Jangan sampai rusak dari keluar Ahlussunnah wal Jamaah. Quran hadis itu penopang utama. Quran hadis, Quran hadis, Quran Allah, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahyu dari Allah. Fikih supaya tahu dia mana solat jenazah, solat mayat, solat sunat, takbiratul ihram, tasyahud, iftitah, rukun, syarat, wajib, sunat. Sejarah Islam supaya paham dia Islam pernah jaya zaman Andalusia, jaya zaman Muhammad Al-Fatih. Lalu kemudian bahasa Arab, kunci dari segala satu bahasa Arab. Ini SMP 3 tahun bahasa Inggris, SMA bahasa Inggris. Naik pesawat macam kumur-kumur aja orang di pesawat itu dengar. Landing, take off. Ladies and gentlemen, kepala buku distempel semen. Nah, oleh sebab itu maka ini bahasa Arab penting. Karena kita sholat pakai bahasa Arab, karena kita baca Quran pakai bahasa Arab, baca kitab kuning pakai bahasa Arab. Masukkan 5 pelajaran agama di SMP SMA. Yang bertanggung jawab pada SMP Bapak Wali Kota. Kalau sampai ada anak SMP di Pekanbaru yang tak tahu Islam masuk neraka, wali kota bertanggung jawab. Betul? Kok berani Ustaz ngomong gitu? Tak ada orangnya sini. Sedangkan SMA itu tanggung jawab gubernur. SMP itu tanggung jawab bupati wali kota. Makanya bupati wali kota, amal bupati wali kota bukan sholat sunat duha. Amal bupati wali kota bukan baca Yasin. Hebat Pak Bupati kami Pak Ustaz. Kenapa? Rajin puasa Senin Kamis. Itu bukan amal bupati, itu amal mak-mak. Lalu amal bupati wali kota apa? Masukkan 5 pelajaran agama ke SMP, masukkan 5 pelajaran agama ke SMA. Setuju? Barulah selamat anak-anak kita dari komunis, dari tawuran, dari pacaran, dari pergaulan bebas, dari HIV/AIDS, dari LGBT. Apa itu LGBT Pak Ustaz? Penyuka lubang tai. Kasar sekali Ustaz Somad ini. Memang mesti begitu sekarang. Kalau tidak tak masuk ke otaknya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang bisa menggajinya Pak Ustaz? BKN Badan Kepegawaian Negara. Tidak ada formasinya. Yang ada formasi guru fisika, guru kimia, guru matematika, guru bahasa Inggris. Tidak ada formasi guru Quran hadis, guru fikih, guru akidah akhlak, guru bahasa Arab. Tidak usah didaftarkan ke BKN. Jangan daftarkan ke Badan Kepegawaian Negara. Cukup menjadi pegawai Pemda, Pemko, Pemprov. Yang penting bupati, wali kota, gubernur punya keberanian. Siap? Begitu dia berani. Jangan dia cuma takbir, takbir. Apa programnya Pak? Entahlah, pokoknya takbir aja lah. Real, nyata. Saya tak mau ceramah mengawang-awang. Marilah kita bertakwa kepada Allah. Marilah kita bersabar. Bini kita dilarikan orang, sabar. Laki kita dilarikan pelakor, sabar. Kan begitu. Saya maunya real. Berkumpul kita bersama malam ini. Maka kita punya visi dan misi. Supaya apa? Anak-anak kita selamat dari komunis. Anak-anak kita selamat dari radikal. Anak-anak kita selamat dari ekstremis. Dia cinta agama, tapi dia juga cinta negara kesatuan Republik Indonesia. Siap? Duit menggaji guru yang 5 orang tadi dari mana? APBD. Apa itu APBD? Anggaran, perencanaan, pendapatan, belanja daerah. Riau ini kaya. Bawahnya minyak, atasnya minyak. Itu maka kepanasan aja orang di Riau ini. Banyak anak-anak gadis bercelana pendek saking panasnya. Panas. Digali-gali tanah, dapat minyak. Datang Chevron, datang apa lagi namanya sekarang? Pokoknya perusahaan minyak itu dah. Minyak semua. Anak Sakai berjalan di atas pipa yang besar. Dipoto sama fotografer. Diadakan pameran di Jakarta. Anak Sakai tegak di atas pipa. Apa maknanya? Anak Sakai yang tak bercelana, tak berbaju, yang tak bersandal, tak sekolah, tegak di atas pipa. Padahal dalam pipa itu minyak hitam, emas hitam, lebih mahal daripada emas. Minyak kualitas terbaik di dunia. Dari mana? Dari Riau.
Makanya dulu waktu otonomi OTDA, otonomi daerah, otsus, otonomi khusus, oh saya bangga sekali. Ketika Indonesia merdeka, kita bangga karena kita merdeka dari Belanda. Ketika reformasi, kita bangga karena ada pemekaran daerah dan kita mendapatkan otonomi. Datang beberapa tokoh Riau ke Kairo, jumpa dengan kami mahasiswa Riau. Pak, ya, kabarnya kita sudah dapat otonomi. Bagaimana minyak kita? Bagaimana dengan pendapatan kita? Berapa persen kita dapat di Riau? Kalian jangan terlalu berharap anak-anak. Kenapa Pak? Tahu kalian arti otonomi? Tidak. Oto diurang mi diawa. Saudara yang dimuliakan Allah, kalaulah minyak Riau itu untuk Riau, kalaulah duit kita itu untuk kita, takkan ada lagi jalan belobang di Pekanbaru ini. Betul? Kenapa Ustaz cerita jalan belobang? Jalan Sukakarya, tempat saya masuk, lubangnya dalam-dalam. Sampai seandainya minyak kita itu untuk kita, semuanya, okelah, kita cinta negara kesatuan Republik Indonesia, 50% aja untuk kita. Tak ada lagi jalan di Pekanbaru ini yang pakai aspal. Tak ada jalan beraspal. Jadi apa? Keramik semuanya. Terpleset-pleset anak Pekanbaru ini. Asal gas sedikit jatuh. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada orang yang lebih cinta negara kesatuan Republik Indonesia selain daripada orang Riau. Betul? Ketika negeri ini merdeka, apakah melawan orang Riau? Tidak. Diserahkannya kerajaan Siak Serindrapura. Bahkan dia merayu sultan-sultan Melayu. Tuh di Sumatera Utara, berapa sultan Melayu? Sultan Delhi, Medan, Sumatera Utara. Sultan Langkat, tempat Tuan Syekh Abdul Wahab Rokan bersilam. Sultan Serdang, sekarang jadi Kabupaten Serdang Bedagai. Sultan Asahan, Tanjung Balai Asahan. Itu sultan-sultan kenapa mau berdaulat ke negara Indonesia? Dirayu oleh Sultan Syarif Kasim Riau. Bangga tak jadi orang Riau? Bangga. Sultan kita cinta, 13 juta gulden dia berikan. Minyak kita, ambillah. Yang penting terjaga kita. Yang penting Indonesia jangan sampai pecah. Makanya mengamuk orang Riau ketika ada ustadz kecil kurus dituduh anti kebinekaan. Oh, ngamuk orang Riau. Rupanya orang Riau ini bisa juga mengamuk. Sangka orang lembut, baik, lagunya lagu Melayu, rupanya sekali mengamuk ngeri juga dia. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka anak-anak kita harus kita didik agama, masukkan ke pondok pesantren. Kenapa itu yang Ustaz sampaikan? Sekarang sudah masuk Januari 2019. Bulan Maret, April anak-anak sudah tamat. Bulan Mei pendaftaran murid baru. Bulan Juni sudah masuk tahun ajaran baru. Tapi pendaftarannya dari sekarang. Daftarkan. Ustadz Somad, kami tak bisa mendaftar. Sabar-sabar dulu. Mudah-mudahan ceramah ini ada efeknya. Masyarakat jadi cerdas. Siapa yang mengangkat guru? Bupati, wali kota, gubernur. Gajinya dari mana? Dari honor daerah, APBD. Siapa yang bisa memperjuangkannya? Karena bupati takut mengangkat guru. Karena 3 yang akan siap menangkap bupati. KPK, BPK, Inspektorat Jenderal mengawasi. Kenapa kau berani-beranian mengangkat guru? Kenapa kau berani-beranian mengangkat honorer? Tangkap. Bisa. Tapi kenapa bisa diselamatkan bupati, gubernur, wali kota? Karena ada payung hukum namanya Perda. Apa itu Perda? Peraturan daerah. Siapa yang buat peraturan daerah? Bupati, wali kota tidak berani. Yang membuat peraturan daerah DPR. Pekanbaru anggota DPR-nya 45 sampai 50 orang. Provinsi 50 orang. Pusat 500 orang. Yang memilih DPR itu siapa? Nyambung? Paham yang saya ceritakan nih? Ini nampaknya Ustadz Somad nih mau caleg ini. Terus terang jangan tersinggung caleg-caleg. Saya nggak level caleg ini. Caleg ini kan fotonya yang tersangkut di pokok-pokok kayu. Ya. Saya tak ada kepentingan. Saya tidak ada kepentingan. Saya bukan jurkam. Saya bukan orang politik. Saya bukan orang partai. Saya cuman ingin bangsa ini cerdas dan baik.
Orang yang sudah sholat, ibu yang sudah wirid yasin, bapak yang sudah sholat i'tikaf di masjid ramai, tak ada gunanya kalau suara kalian tidak dicucukkan 17 April pagi Rabu. Push. Jangan heran nanti yang duduk di anggota legislatif, DPR pecandu narkoba, DPR pezina, DPR pelakor, DPR. Kenapa? Jangan nanti ribut kita di rumah. Kenapa DPR? Dulu kamu kenapa tak milih? Pak Ustadz, saya tak mau milih. Nanti kalau saya pilih dia jahat, saya berdosa. Terus kalau kau tak milih, kau selamat. Pilih. Dengar telinga baik-baik. Betul tak orang ini? Tengok mata baik-baik. Tak paham saya bilang, tanya Ustadz. Ustadz kita banyak. Tanya Dr. Mawardi Muhammad Saleh. Tanya Dr. Mustafa Umar. Tanya Dr. Saidul Amin. Saya sebutkan dokter-dokter. Kalau kalian tak percaya sama LCMI. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengar baik-baik track recordnya, tengok baik-baik siapa orangnya, renungkan baik-baik. Malam-malam istikharah, hari Selasa, malam Rabu istikharah kalian. Usolli sunnatal istikharah politik lillahi taala. Pilihlah dia. Yang akan dipilih ini siapa? DPR Kota Pekanbaru, DPR Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, DPR Provinsi Riau, DPR RI, DPD. Ustaz tak singgung yang lain? Nah, nanti tersinggung sakit hati, parah pula kita kan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tujuan saya tak lain tak bukan supaya kebersamaan kita ini berhasil. Saya tak ingin pengajian hanya sebagai pelipur lara. Ada orang berdosa, ada orang buat maksiat, lalu kemudian setelah pengajian tenang. Jamaah, kita banyak dosa, mari kita beristighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Rupanya balik pengajian bukan menangis karena dosa. Kau tadi kenapa menangis? Belanja tak cair. Pengajian menyadarkan umat tentang beban. Pengajian menghidupkan semangat persatuan. Pengajian menyadarkan. Memangnya selesai dengan satu tablik akbar selamat anak kita? Tidak bisa. Ustadz ceramah sekali, mereka dirusak kepalanya dengan warnet, dengan TV berkali-kali. Bisa Ustadz Somad ceramah ke warnet, tiba-tiba ke warnet, Assalamualaikum ya ayuhal warnet. Mana bisa? Siapa yang bisa menyelamatkan warnet? Ustadz hanya khutbah di masjid-masjid. Ya ayuhalladzina amanu taqullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Takutlah kepada Allah. Itu pun tak didengar orang. Ustadz berapi-api, jamaah berair-air. Ini tak selesai dengan ceramah, ini tak selesai dengan ukhuwah. Dia harus selesai dengan perda, peraturan daerah. Warnet tak boleh buka 24 jam, hanya boleh buka dari jam 8 sampai jam 8 malam. Yang pakai baju seragam, yang pakai baju sekolah tak boleh masuk. Kalau tetap melanggar, tarik. Siapa yang menariknya? Yang menarik izinnya itu siapa? Itulah guna Satpol PP. Setuju? Kalau Satpol PP tak sanggup, ajak FPI. Siap? Tengok. Simple saja saudaraku. Bukan berat-berat. Oleh sebab itu maka harus ada cerdas. Karena HP-nya sudah cerdas. Apa nama HP-nya? Smartphone. Smart itu cerdas. Smartphone, HP cerdas. Yang punya HP bonga. Gimana kita mau bangkit? Simple sederhana. Itu malam minggu, malam Ahad di jembatan Leton, anak lajang, anak gadis, bonceng-bonceng, duduk-duduk, selfie-selfie, foto-foto, bercelana pendek, berbaju pendek. Ustaz kok tahu? Saya lewat situ. Siapa yang bisa melarang itu? Apa mungkin saya turun dari mobil, ceramah saya di Leton itu? Ya ayyuhalladzina pacaran, ittaqullah. Kalau sempatlah saya turun di Leton, ditengok mereka, tengok orang gila, tengok gila. Ini tak selesai dengan ceramah. Ini selesai dengan perda. Apa nama perdanya? Peraturan daerah. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Adat bersendi sara bersendi kitabullah. Malam Ahad, anak lajang, anak gadis boleh jalan-jalan sampai jam 10 malam. Lebih daripada itu, karaoke, diskotik, tempat hiburan tutup.
Jam 4 pagi saya keluar dari Panam. Berapa banyak karaoke. Parkir motor penuh. Anak-anak lajang kita sedang iktikaf di dalam. Karaoke. Izinnya dari mana? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini Ustaz Somad menghasut. Saya tidak menghasut. Saya cuma ingin mengajak, jangan marah dengan unjuk rasa. Jangan marah dengan mengamuk. Lungkapkan kemarahanmu. Hari Rabu 17 April pagi, angkat wakil-wakil rakyat memperjuangkan perda syariah. Setuju? Jangan pilih wakil rakyat yang anti syariat Islam. Setuju? Jangan pilih wakil rakyat yang benci syariat Islam. Setuju? Kira-kira salahkah yang saya sampaikan ini? Apakah ini melanggar konstitusi? Jangan cuma di sini aja kalian ramai. Nanti balik saya sendiri. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, andai mati kita di jalan ini, jangan takut. Mati kita mati syahid. Hidup ini tak lama. Apa yang ditakutkan? Apa yang mau dikejar? Kok kejar dunia nih? Sampai mana? Bukan lama hidup ini. Si Anu kemarin Pak stroke. Si Anu kemarin Pak stres. Si Anu kemarin Pak mati. Si Anu kemarin Pak makan gulai kambing, kunang-kunang mati. Apa yang dikejar hidup ini? Kalau ada orang hidupnya simpel sederhana saja. Sekolah, nikah, berbini, punya anak, punya mobil, punya rumah, sakit, mati. Apa beda kau dengan Mas Koki? Sekolah, kuliah, kerja, punya rumah, punya mobil, nikah, punya anak. Habis itu mati. Apa beda kau sama kucing? Apa beda kita dengan binatang? Menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita kan negara Pancasila Pak Ustaz. Kita negara Pancasila. Pancasila demokrasi. Demokrasi tidak bertentangan dengan spirit Islam. Apa maknanya? Itu yang dikatakan Insinyur Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia. Apa kata Presiden Soekarno? Hai orang-orang yang peduli Islam, salurkan aspirasi kalian melalui pemilu, melalui demokrasi. Memilih bukan dengan radikal. Kira-kira Ustadz Somad ini radikal tidak? Kalau ada orang mengatakan Ustadz Somad radikal, mana? Radikal itu keras. Apanya yang keras? Saya sampai sekarang masih heran saya mengatakan ada orang mengatakan saya radikal. Apa? Oh, suara Ustadz keras. Oke, suara kita lembutkan. Jamaah sekalian, marilah kita bertakwa kepada Allah. Umur kita tak lama. Itu bukan Ustadz lembut, itu Ustadz bencong itu.